Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Juni tahun 2024. Semua pertanyaan yang diajukan di sini berpijak dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 dalam sorotan tema Ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa perintah Tuhan Allah yang harus diajarkan berulang-ulang menurut Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9? Yang kedua, mengapa hal itu perlu dilakukan? Jelaskan pemahaman saudara. Yang ketiga, bagaimana gereja mengulang-ulang pengajaran tentang perintah Tuhan Allah sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan pelayanan di era 4.0 dan memasuki era 5.0. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa perintah Tuhan Allah yang harus diajarkan berulang-ulang menurut Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9? Kita tahu bersama kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kitab ini ditulis pada tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Ulangan berisi pidato perpisahan Musa. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah khotbah terakhir Musa kepada umat Israel yang tidak lama lagi akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di dataran Moab, Musa menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada umat agar mereka siap menghadapi tantangan dan pergumulan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Kitab Ulangan berisi perintah Tuhan Allah yang disampaikan oleh Musa. Nah, perintah Tuhan Allah yang harus diajarkan berulang-ulang disebutkan dalam ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Intinya adalah mengasihi Tuhan Allah. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Kasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Allah itu harus dikasihi dengan sepenuh hati. Nah, Tuhan Allah yang dimaksud telah disebut dalam ayat yang keempat. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani tertulis, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Orang Israel menyebut Tuhan dalam bahasa mereka Yahweh. Walaupun di dalam teks Alkitab mereka tertulis Yahweh, tetapi demi rasa hormat mereka kepada yang mereka sembah ini, mereka tidak menyebut Yahweh, tetapi menyebutnya dengan kata pengganti Adonai. Nah, Yahweh inilah yang harus dikasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Hati, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan, itu sesungguhnya menggambarkan sikap hidup yang mengasihi Yahweh secara total. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah. Tuhan menuntut kita, menghendaki kita, mengasihi Dia secara total. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Nah, inilah perintah Tuhan yang harus diajarkan berulang-ulang kepada bangsa Israel. Dimanapun umat melangkah, kemanapun mereka pergi. Pengajaran untuk mengasihi Tuhan ini harus selalu disampaikan secara berulang-ulang. Inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, sebuah perintah yang sangat penting. Nah, di mana saja mereka menyampaikan perintah Tuhan ini,
Saya mengajak kita melihat Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara sekalian, luar biasa apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan ini. Tentang perintah mengasihi Tuhan, itu harus dibicarakan ketika mereka sedang duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, atau sedang bangun. Itu harus diikatkan sebagai tanda pada tangan, menjadi lambang di dahi, dan dituliskan pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Jadi saking pentingnya perintah ini, itu harus diajarkan berulang-ulang, bahkan ditulis di tempat yang gampang dilihat, yaitu tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Itulah metode yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, disampaikan kepada umat agar mereka dapat mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi intinya adalah perintah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah ini harus diajarkan berulang-ulang dimanapun mereka berada. Perintah ini harus selalu disampaikan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bunyinya demikian. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Jadi pertanyaan nomor 2 ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Jelaskan pemahaman saudara. Saudara, mengasihi Tuhan Allah bagi bangsa Israel harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, Tuhan yang membentuk Israel menjadi satu bangsa, berawal dari dipanggilnya Abram dari Ur Kasdim. Abram lahir dan tumbuh di lingkungan penyembah berhala. Oleh Tuhan, Abram dipanggil keluar dari cucunya Yakub. Israel bertumbuh dan berkembang menjadi satu bangsa. Nah, itu yang pertama yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel harus mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Melalui Musa dan Harun, Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir. Tuhan pun menyelamatkan mereka ketika Firaun berubah hati mengejar orang Israel. Dan oleh pertolongan Tuhan, Firaun dan pasukannya mati tenggelam di Laut Teberau. Yang ketiga, Tuhan yang menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil bangsa Israel memenangkan peperangan, sebab di tanah Kanaan ada keturunan orang Enak yang berbadan raksasa. Bagi kita, mengapa mengasihi Tuhan Allah harus kita lakukan? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, Tuhan Allah telah memanggil kita menjadi satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Allah yang memanggil kita, maka kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Yang kedua, Tuhan Allah telah menebus kita dari segala dosa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Orang yang berdosa seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, Yesus datang menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia, dan Dia memberikan tubuhnya sebagai korban penebus dosa. Yang ketiga, Tuhan Allah telah berkasih karunia setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda pasti masih ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Yesus beroleh jaminan, beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang, mari kita masuk pada pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan nomor 3. Bagaimana gereja mengulang-ulang pengajaran tentang perintah Tuhan Allah sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan pelayanan di era 4.0 dan memasuki era 5.0. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu era 4.0 dan apa itu era 5.0. Ini penting agar kita paham bagaimana gereja mengulang-ulang pengajaran tentang Tuhan Allah dan menjawab kebutuhan dan tantangan di dua era ini. Era 4.0 adalah era tahap evolusi industri yang ditandai oleh adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integrasi sistem dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan manusia. Era 5.0 adalah era transformasi sosial dan ekonomi di era digital, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita di Indonesia masih berada di era 4.0. Konektivitas yang tinggi membuat pekerjaan lebih mudah, tetapi di sisi lain ada dampak negatif bagi moralitas anak bangsa. Di era ini, kita lebih mudah menyebarkan secara berulang perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak ada halangan bagi kita sekarang untuk menyebarkan perintah ini. Melalui kemajuan teknologi informatika, kita dapat menyebarkan perintah ini kapan saja dan di mana saja. Akses yang begitu cepat, konektivitas yang begitu tinggi, membuat kita dapat melakukan itu. Tetapi saudara sekalian, keteladanan kita sebagai orang Kristen sangat penting bagi anak-anak kita untuk mengikuti perintah mengasihi Tuhan Allah. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Anda dapat mengembangkan jawaban yang saya berikan ini. Mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin.